Selamat siang, selamat malam, selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Kali ini dari kelompok kami akan menjelaskan atau mengimplementasikan tentang kasus kami. Kasus kami di sini itu menghitung jarak terpendek untuk pengantar galon menggunakan spanning tree. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Sindu. Baik, latar belakang. Dalam pengantaran galon, pastinya pengantar perlu mengunjungi berbagai atau semua tempat sesuai dengan pesanan yang diterima. Selain itu, tidak semua tempat yang akan dikunjungi merupakan satu jalur. Dan apabila pengantar tidak dapat menentukan urutan pengantaran dengan baik, maka jarak tempuh pengantaran menjadi semakin jauh dan tidak efektif. Maka dari itu, kelompok kami mengambil proyek menghitung jarak terpendek untuk pengantaran galon menggunakan MST. Next. Apa itu minimum spanning tree atau MST? Pohon rentang minimum atau pohon rentang berbobot minimum adalah himpunan bagian dari himpunan garis-garis atau edge, suatu graf berbobot tak berarah, yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dan total bobot minimum. Next. Tujuan pembuatan proyek. Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah untuk membantu mencari jalur terpendek dari pengantaran galon ke semua tempat yang akan dikirimkan agar lebih cepat dan efisien. Kemudian untuk penjelasan program selengkapnya saya serahkan kepada Novan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian cluster text. Di cluster text ini ada terdapat string label, boolean selected, dan ada juga pada baris 16 yaitu public text dengan string label. Dengan this label sama dengan label untuk explicit sama dengan false. Di situ juga ada public string get label dengan return label. Pada kelas H ini private in vertex A, di situ ada private in vertex A, vertex B dengan weight. Ada constructor H, itu juga ada public void set vertex A dengan in vertex A. Lalu this vertex A sama dengan vertex A. Untuk selanjutnya public void set vertex B dengan in vertex B. This vertex B sama dengan vertex B. Public void set weight in weight dan this weight sama dengan weight. Di situ juga ada get vertex A dengan return vertex A, public in get vertex B dengan return vertex B, dan public in get weight dengan return weight. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kita. Selanjutnya, di dalam kelas graph terdapat variabel max vertex bertipe in dengan nilai 100, variabel vertex list bertipe vertex yang berupa array, variabel agency matrix bertipe in yang berupa array, dan variabel convertex bertipe in dengan nilai 0. Pada konstruktor graph, mengisi variabel vertex list dengan nilai vertex yang berupa array sebanyak 100 ruang karena max vertex bernilai 100. Lalu agency matrix sama dengan new in yang berisi max vertex, artinya agency matrix berfungsi sebagai penghubung vertex. Selanjutnya, terdapat perulangan selama I kurang dari max vertex, dan apabila memenuhi, maka masuk ke perulangan berikutnya, di mana selama J kurang dari max vertex, dan apabila memenuhi, maka agency matrix yang berisi I dan J sama dengan 0, yang artinya mengeset semua agensi dengan nilai 0. Selanjutnya, pada metode getConvertex, yaitu mereturn nilai convertex. Selanjutnya, pada metode addVertex, saat kita menggunakan metode addVertex, maka akan dicek dulu kondisi if, apakah convertex kurang dari max vertex. Ini fungsinya agar vertex tidak lebih dari 100, karena max vertex-nya sama dengan 100. Apabila memenuhi, maka vertex list array ke convertex sekarang. Setelah itu, convertex ditambah 1. Jika tidak memenuhi kondisi if, maka masuk ke kondisi else dengan mengeprint vertex list sudah penuh, dalam kurung maksimal 100. Selanjutnya pada metode addEdge.
Metode ini fungsinya untuk menghubungkan dua vertex dengan bobot, di mana metode ini memiliki parameter string start sebagai vertex 1, string end sebagai vertex 2, dan in-weight sebagai bobot. Lalu membuat vertex A di mana mendapatkan vertex berupa start, dan membuat variabel B di mana mendapatkan vertex berupa n. Di sini agensi matriks yang berisi A dan B sama dengan weight, maksudnya menghubungkan kedua vertex dan diberi nilai bobot sebagai penunjuk bahwa kedua vertex tersebut agensi atau terhubung secara berarah. Pada metode getVertex, metode ini berfungsi untuk mendapatkan vertex dengan memasuki for di mana i kurang dari n first dan apabila memenuhi, maka masuk ke kondisi if di mana membandingkan masukkan label dengan label vertex list yang berisi i sama dengan 0. Dan apabila memenuhi, maka mereturn i. Dan apabila sudah tidak memenuhi for, maka akan mereturn -1. Pada metode show, metode ini berfungsi untuk menampilkan jarak dari vertex 1 ke vertex lainnya, di mana masuk ke dalam perulangan i kurang dari max vertex, dan apabila memenuhi, maka akan masuk ke perulangan lainnya, di mana j kurang dari max vertex. Apabila memenuhi, maka masuk ke kondisi if, di mana nilai i sama dengan nilai j, atau nilai i tidak sama dengan nilai j, dan agensi matriks yang berisi i dan j sama dengan -1. Apabila memenuhi, maka akan melanjutkan perulangan J, dan apabila kondisi if tidak terpenuhi, maka masuk ke else, dan ngeprint jarak dari vertex 1 ke vertex lainnya berapa kilometer. Selanjutnya pada metode displayVertex, metode ini berfungsi untuk mengambil vertex yang sebelumnya sudah dimasukkan. Pada metode getPrimAge, yang pertama, membuat metode getPrimAge bertipe ArrayList yang didapatkan dari agensi matriks milik graph. Pada baris 81 dan 82 ini berfungsi untuk menyimpan edge dan vertex berdasarkan algoritma prim. Selanjutnya, membuat variabel seed dengan nilai awal 0 dan disimpan ke dalam prim vertex indeks ke seed. Lalu, vertex list yang ke 0 pernah dikunjungi, maka diset true. Lalu, selama jumlah prim vertex kurang dari count vertex, apabila memenuhi, variabel temp min weight diisi nilai maksimum, sedangkan variabel temp min index vertex i dan variabel temp min index vertex j diisi -1. Selanjutnya, masuk ke kondisi for. Selama i kurang dari prim vertex, apabila memenuhi, maka masuk ke kondisi for lainnya, di mana selama j kurang dari count vertex dan apabila memenuhi, maka masuk ke kondisi if. Jika kondisi if di mana agensi matriks yang berisi i dan j lebih dari 0 dan vertex list yang ke j belum pernah dikunjungi dan agensi matriks yang berisi i dan j kurang dari temp min weight terpenuhi, maka variabel temp min weight diisi agensi matriks yang berisi i dan j. Variabel temp min index vertex i berisi nilai ke i, dan temp min index vertex j berisi nilai ke j. Dan apabila kondisi for tadi tidak terpenuhi, maka melanjutkan perulangan j. Selanjutnya, melanjutkan perulangan j hingga j memenuhi jumlah count vertex. Selanjutnya, temp min index vertex j disimpan ke dalam prim vertex, lalu vertex list indeks ke temp min index vertex j di set sudah pernah dikunjungi. Selanjutnya, membuat objek edge untuk menyimpan edge antara vertex A dan vertex B, dan juga menyimpan bobot dari edge tersebut. Selanjutnya, edge disimpan ke dalam prim edge. Berikutnya, membuat variabel i dan variabel total min weight yang bernilai 0. Selanjutnya, selama i kurang dari jumlah prim edge dan memenuhi, maka mengeprint vertex A, vertex B, dan bobotnya, sekaligus melakukan penjumlahan bobot setiap edge. Lalu penjumlahan bobotnya ditampilkan dan mereturn prim edge. Selanjutnya terdapat metode bertipe private void dengan parameter dan integer. Metode ini berfungsi untuk menggeser baris ke atas dalam agensi matriks. Selanjutnya,
terdapat metode move call left bertipe private void dengan parameter call dan tipe head. Metode ini berfungsi untuk menggeser kolom ke kiri dalam agensi matriks. Metode move row up dan metode move row left nantinya akan dipakai dalam metode delete vertex. Selanjutnya terdapat metode delete vertex dengan tipe public void dengan parameter delvert bertipe string. Metode ini berfungsi untuk menghapus vertex. Selanjutnya terdapat baris program int del sama dengan get vertex dengan parameter delvert. Nah, baris program ini berfungsi untuk mendapatkan nilai dari dalam vertex list. Selanjutnya terdapat kondisi if di mana jika nilai del tidak sama dengan nilai convert 1, maka terdapat 3 perulangan. Yang pertama adalah berupa perulangan for yang berfungsi untuk menghapus vertex list. Selanjutnya lanjut ke perulangan kedua yang berupa for berfungsi untuk menghapus baris dari vertex yang dihapus agensi matriks menggunakan metode move row up sebelumnya. Lanjut ke perulangan ketiga yaitu perulangan for yang berfungsi untuk menghapus kolom dari tempat atau vertex yang dihapus dalam agensi matriks menggunakan metode move call left sebelumnya. Jadi ketika vertex berhasil dihapus, maka nilai vertex list akan berkurang 1. Jumlah baris dan kolom dalam agensi matriks juga akan berkurang 1 dan nilai convertex juga akan berkurang 1. Selanjutnya terdapat metode remove edge bertipe public void dengan parameter start dan end bertipe string. Metode ini berfungsi untuk menghapus. Selanjutnya terdapat baris program inta sama dengan get vertex dengan parameter start yang berfungsi untuk mendapatkan nilai vertex dari start dalam vertex list. Selanjutnya ada baris program intb sama dengan get vertex dengan parameter. Baris program ini berfungsi untuk mendapatkan nilai vertex dari n dalam vertex list. Selanjutnya terdapat kondisi if di mana jika nilai agensi matriks dari A dan B adalah -1, maka tidak ada jalur atau edge yang menghubungkan A dan B. Dan akan muncul keluaran berupa tidak ada jalur yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Selanjutnya, jika nilai agensi matriks dari A dan B tidak sama dengan 1, yang menandakan terdapat jalur atau edge yang menghubungkan antara A dan B, maka program akan men-setting nilai agensi matriks dari A dan B menjadi 0. Yang artinya edge antara A dan B sudah dihapus dan akan muncul keluaran berupa jalur berhasil dihapus. Selanjutnya metode terakhir yaitu metode toString bertipe public string. Metode ini berfungsi mencetak agensi matriks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanggul. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan main program dari program kami. Bisa dilihat pada layar bahwa ada objek yang dibuat dari kelas graph dengan nama objek itu adalah S1. Lalu juga di sini juga terdapat scanner yang berguna nanti untuk inputan user. Lalu terdapat juga seperti start, dash, PLC, DLPLC, jalur 1 dan jalur 2 ini nanti akan dijelaskan pas waktu di bagian case-nya. Nah, ini mengapa saya menambahkan seperti ini di awal? Karena kan pada suatu perusahaan galon tersebut, pasti mereka titik awalnya itu dari kantor pusatnya itu baru dikirim ke para pemesan. Nah, untuk menu itu sendiri, itu ada yang pertama adalah tambah tempat. Ini berfungsi ya untuk nambah lokasi untuk pengantaran. Lalu ada lihat tempat untuk memudahkan user untuk melihat tempat yang sudah ditambahkan. Lalu ada tambah jalur, lihat jalur, hapus tempat, hapus jalur.
Lalu yang terakhir adalah menentukan jarak minimum dari yang mereka isi tersebut. Nah, bisa langsung di run. Ketika di run akan pertama munculnya seperti ini. Menunya akan terlihat seperti ini. Lalu ketika saya memilih menu tambah, maka akan pertanyaan seperti itu. Nah, pertanyaan ini tercantum pula di case pertama yang ini. Berapa tempat yang akan ditambahkan? Ini berguna untuk agar si user ini dapat menambahkan tempat sesuai yang dia inginkan. Misalnya bisa 2, 3, atau 4. Nah, agar lebih efisien aja seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan menambahkan sekitar ya 2 tempat saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nama tempat pertama, karena kan di class-nya ini ada perulangan. Di mana perulangan ini dari 0, karena memang menggunakan array, maka dari 0 hingga ke batas atasnya. Nah, saya akan mencoba mengisikannya. Misalkan tempatnya adalah kosan 1, 2, 3. Nah, jika seperti ini maka kosan 1, 2, 3 ini sudah ditambahkan. Lalu untuk ke tempat keduanya itu saya tambahkan adalah warung makan misalkan. Nah, diantar. Ketika sudah selesai, maka dia akan kembali ke menu awal. Nah, jika user lupa nih, tempat apa ya tadi ya kira-kira saya tambahkan, user bisa melihatnya menggunakan pilihan nomor 2, yaitu lihat tempat. Ketika dipilih nomor 2, maka tempatnya akan tercantum seperti ini. Nah, ini kenapa ada 3? Karena tadi kantor pusat itu adalah tempat awal ya. Lalu untuk menambahkan jalur di sini, tinggal pilih nomor 3. Nah, startnya ini adalah tempat permulaan. Karena misalnya user ini mulainya kan dari kantor pusat, dan kantor pusat itu terhubung sama kosan 1, 2, 3. Maka dia tinggal tulis seperti ini untuk di start. Dan lalu, nah untuk tujuannya karena tadi mau ke kosan 1, 2, 3. Nah, seperti ini ketika di-enter. Nah, ini untuk jaraknya itu dalam kilometer. Kira-kira user itu kayak dia ingin menambahkan seperti apapun sesuka user. Misalkan kantor pusat ke kosan 1, 2, 3 itu jaraknya ada 4 misalkan. 4 km. Maka kita enter lagi. Nah, akan kembali ke menu utama lagi. Kalau misalnya mau nambah lagi, tinggal pencet nomor 3 lagi, di-enter. Nah, tadi semisal dari kantor pusat itu ternyata tidak terhubung ke arah warung apa tadi namanya? Warung makan itu tidak terhubung, dan ternyata kosan 1, 2, 3 terhubung terhadap itu, maka ditambah startnya dari kosan seperti itu. Nah, jaraknya bisa diisi misalkan 5 seperti itu. Di enter lagi. Nah, ini akan kembali kan tadi kan sudah ditambahkan jalurnya sudah sesuai. Jika user itu lupa gitu jalur apa yang sudah ditambahkan, bisa pencet nomor 4. Bisa dilihat di sini seperti demikian. Jarak dari kantor pusat ke kosan 1, 2, 3 adalah 4 km. Lalu ada jarak dari kosan 1, 2, 3 ke warung makan itu ada 5 km. Nah, seperti itu. Lalu untuk menentukan jarak minimumnya, misalnya ini user udah nggak perlu, ini udah yakin nih, terus dia mau menentukan jaraknya itu, ya tinggal pencet nomor 7. Atau misalkan user mau nambah lagi, bisa nambah lagi, pencet nomor 1 lagi. Berapa yang mau ditambahkan, misalnya cuma 1 aja nih, ya udah 1 aja seperti itu. Misalkan tambahkan hotel misalkan. Nah, itu akan masuk lagi, terus ditambah lagi nih jalurnya kan otomatis, karena kan dari hotel itu kan nggak ada hubungannya kemana-mana. Misalkan hotel itu terhubung dari kantor pusat sama warung makan seperti itu, maka bisa ditambahkan seperti ini. Nah, misalkan tadi kan sambungin sama warung makan juga, bisa lagi tambahkan lagi. Nah, ketika user sudah yakin, sudah menentukan itu semua, dia bisa langsung aja menentukan jarak minimumnya seperti ini dengan mengklik nomor 7, yaitu tentukan jarak minimum, di enter. Nah, maka akan muncul pesan seperti ini. Kantor pusat ke arah kosan itu dengan jarak 5, maka nanti bisa langsung ke kosan terlebih dahulu, lalu langsung ke hotel, lalu ke warung makan melewati kosan dengan jarak 5, dengan total jarak minimum yang akan
user tempuh itu adalah sebanyak 14. 14 ini 14 km ya. Lalu misalkan user ingin misalkan tadi hotel, warung makan dan juga kosan 123. Nah, dia ingin ternyata hotel tidak jadi pesan nih. Nah, seperti itu. Bisa dihapus tempatnya dengan memencet nomor 5 di sini, memilih nomor 5. Nah, masukkan tempat yang akan dihapus. Yang dihapus ini kan adalah hotel. Nah, ini otomatis sudah akan terhapus. Nah, bisa dilihat di sini di data tempat. Nah, sudah hilang dari hotelnya, sudah hilang nih. Nah, lalu kalau ingin menghapus jalur antara ini kan jalurnya bisa dilihat di sini, dilihat dulu jalurnya. Nah, seperti ini. Ini jalur ke hotel ini masih ada nih, padahal kan tadi hotelnya dihapus, sudah dihapus. Nah, dia mau dihilangin. Nah, itu bisa dengan cara menghapus jalur, pilih nomor 6. Nah, tempat awalnya itu tadi adalah kantor pusat. Anjir, nama dia datang kan, cuy. Oh ya, ini adalah ketika sudah tadi kan hotelnya sudah dihapus nih. Nah, karena hotelnya jadi dihapus seperti jadinya muncul seperti ini. Ini jadi apa? Ada kesalahan lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau misalnya mau menghapus jalur lagi, tinggal klik nomor 6 lagi. Nah, masukkan tempat awal, misalnya kantor pusat tadi. Lalu tujuannya misalkan ke kosan 123. Nah, jalur masih dihapus. Artinya dari kantor pusat ke kosan 123 itu sudah dihapus. Kalau sudah selesai tinggal pencet nomor 8 saja. Maka program akan berhenti. Demikian. Nah, ada yang spesial dari program kami ini, yang mana terdapat seperti tadi, jika terdapat error maka akan memunculkan pesan seperti tadi. Nah, misalkan kita coba run lagi ya. Nah, tambah tempat dulu karena tempatnya cuma 1. Misalkan 2. Ini supaya cepat saya perpendek saja namanya. Lalu menambahkan jalurnya. Misalnya dari A ke S. Nah ini nih misalnya nih ada kesalahan user nih. Mau mencet 2 malah jadi mencetnya W. Nah, seperti itu. Wah, ternyata tidak boleh, input hanya berubah angka. Oh ya, saya salah. Maka bisa diganti dengan 2 seperti ini. Nah, maka akan seperti ini. Begitu pula kalau misalnya tempatnya tidak ditemukan atau tidak ada dalam daftar yang sudah ditambahkan, akan seperti ini. Misalnya dari A. Nah, sang usernya di PO malah D gitu. Nah, masih tetap dilayanin, tapi apa yang terjadi? Nah, akan berulang kembali karena apa? Tempat D itu tidak ditemukan, seperti itu. Nah, kita ini aja. Nah, ini kita akan menghandle beberapa kesalahan umum user ya. Nah, misalkan nih tempatnya tadi memang sudah ditambahkan yaitu adalah kantor, tapi kan tidak, yang dimasukkan ke sini kan adalah tempat yang jadi tujuan nih. Nah, ini kan berbeda masukin. Nah, ketika user tidak sengaja nih klik nomor 3. Nah, ini akan muncul pesan tersebut. Nah, kalau misalnya mau nambahin seperti ini, terus ternyata tipe nih mau mencet 3 malah jadi E. Nah, maka muncul seperti ini lagi, hanya boleh angka seperti itu. Lalu ketika untuk yang ini juga, yang untuk hapus jalur juga, kalau misalnya belum ditambahkan, otomatis tidak ada ya, seperti ini. Nah, tidak ditemukan karena memang tidak ada tempat seperti itu. Sama pula seperti nomor 5 seperti penjelasan tadi saya di awal tadi. Seperti itu kira-kira. Nah, ini tinggal pencet 8 aja maka selesai. Seperti itu. Ya, demikian dari kami. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.